istrinya Pak Haji Saroni. Istrinya Pak Pak Haji Saroni. Saroni, ya. Ya, jadi istrinya Pak Haji Saroni ini punya adik. Adiknya ini adalah ibu saya. Iya. Oke. Ntar aku kasih ini dulu Bang ya. Abang posisi tinggal di? Saya tinggal di Indramayu juga, di Jalan Siliwangi, jalan yang sama dengan rumah TKP. Sama counternya Vina, apanya Bang? Kalau hubungan saya dengan Ibu Roemah atau Vina, itu saudara jauh ya. Ya. Jadi Ibu Roemah ini dengan istrinya Pak Haji Saroni itu saudara dari, istilahnya gini. Jadi orang tuanya Ibu Haji Saroni itu punya adik. Nah, punya adik, ya kan, terus punya anak. Nah, anaknya inilah Ibu Roemah, gitu. Jadi sepupuan dengan Bu Haji Saroni, Bu Haji Siti Masiro, istrinya Pak Haji Saroni. Iya. Infonya abang yang pertama kali itu menemukan atau yang melihat atau bagaimana itu terhadap korban itu Bang? Ya, yang menemukan pertama kali itu kita berempat. Jadi saya, istri saya yang bernama Nega, kemudian Ibu Roemah, kemudian anaknya Vina. Nah itu, jadi berempat itu ya. Ya, berempat itu pertama kali kita menemukan diduga jenazah almarhum Pak Haji Saroni ya. Ya. Awal mula kok bisa sampai ke situ? Infonya kan kemarin aku mendengarkan itu dicari sampai 2 kali. Waktu sore didatengin sama teman-teman Haji Ais, katanya kan sudah nyari-nyari tuh dari sore sampai maghrib tidak ketemu. Terus dilanjut habis Isya atau apa itu, mungkin bisa diceritakan dari awal pas waktu dicarinya, pas waktu dicari dapat telepon dari teman-temannya atau apa itu sampai diketemukan. Ya silakan Nak. Ya, jadi gini, saya itu sekitar jam 4:30 sore hari Senin, itu saya dapat telepon dari uwak saya, yaitu kakaknya almarhum istrinya Pak Haji Saroni, ya kan, menelepon ke saya, bilang di dalam telepon itu mengatakan, Niko, itu di rumahnya Budi ada rame-rame, ada apa itu, katanya Budi sama Eyang Roni katanya nggak ada di rumah, gitu kan, coba tolong ngecekin ke sana, gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya coba cek ke rumahnya Budi kan, sekitar jam 4:30 sore itu. Nah, ketika saya sampai di situ, saya bersama istri saya berdua gitu kan, sampai di rumah Budi itu sudah rame lah ya, ada sekitar 10 orang lebih ya yang berada di sana gitu kan. Ya, saya langsung bertanya tuh, di situ kan ada bibi saya, ada Roemah juga, ada Bu Roemah juga. Saya tanya kan di situ gitu kan. Ya. Saya kan kalau manggil dia kan Yu ya, Yu Emah gitu. Kalau saya manggilnya Yu Emah gitu. Yu, ini ada rame-rame apa gitu kan? Ini kok pintu dalam keadaan terbuka nih? Kenapa itu tadi Wah telepon gitu kan? Iya, ini teman-temannya Bais gitu pada nyariin gitu. Soalnya di telepon, di WA nggak direspon dari kemarin, katanya bilang gitu. Ya. Terus juga temannya ada salah satu juga yang ngomong, iya mas, ini kok tumben amat gitu kan, saya nelpon Ibu Is kok nggak dijawab gitu kan, terus nggak aktif gitu kan, di WA nggak dibalas gitu kan, ya makanya kita kesini ke rumahnya. Terus saya tanya kan, ini udah pada masuk belum, ini kenapa pintu kok dalam keadaan terbuka, saya kan bilang gitu kan. Iya, tadi dijebol katanya, tadi ini pintu terkunci gitu dari dalam. Oh gitu, terus udah cek ke dalam gitu kan, ada orangnya atau enggak ada mas, ya makanya kita keluar lagi, katanya bilang begitu kan. Jadi
menurut pengakuan mereka ini sudah ngecek bahkan ke lantai 2 gitu tidak ada siapapun gitu kan di dalam rumah. Ya akhirnya mereka keluar lagi. Nah di situ saya tidak langsung masuk ke rumah, tapi saya langsung mengatakan ke bibi saya bilang, Bi coba kita cek ke rumah satunya lagi gitu kan, ke rumahnya Budi gitu kan yang ada di BTN Marga Laksana. Itu ya saya langsung lah menuju ke sana, itu saya, Ibu Roema, istri saya, terus kemudian anaknya yang bernama Vina. Ya, Berempat lah kami meluncur ke rumahnya Budi yang satu lagi di BTN Marga Laksana. Sesampai di sana ya itu rumah dalam keadaan kosong gitu kan, dan pintu pagar pun juga tergembok. Ya saya kira oh berarti nggak ada nih di sini gitu kan. Ya akhirnya kita kembali lagi lah kan ke rumah Budi di situ gitu. Pas setiba di rumah Budi lagi ya itu udah sepi. Jadi teman-temannya eh, Ibu Is itu udah pada pulang gitu kan sama warga sekitar gitu. Jadi yang tersisa itu cuma kita berempat pada saat kita kembali lagi. Nah, karena rumah itu kan pintu depannya itu sudah dijebol gitu kan. Di situ kan saya langsung bilang nanti ini diganjel sama apa gitu kan, nanti kalau misalnya apa namanya Budi datang atau apa kok ini malah nanti nanya gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa udah biarin digini aja dulu sementara gitu kan, nanti ada yang jaga gitu kan, tukangnya Pak Bang Jul katanya. Bang Jul itu suaminya Ibu Roema gitu kan. Nah pas di situ ya saya bilang sama UMA sama bibi saya bilang yuk ayo coba kita masuk yuk gitu kan, saya penasaran tadi kan saya kan belum sempat masuk gitu kan, kok pada kemana sih gitu kan. Ya akhirnya saya masuk ke situ lah gitu kan. Ya saya ngecek lah ya sekitar ruangan itu, memang yang saya masuki pertama itu kan ruang tamu ya. Saya ngeliat sekitar itu memang kondisinya cukup berantakan gitu kan di ruang tamu itu. Dan setelah itu saya menuju langsung ke apa garasi mobil gitu, tempat mobil atau kendaraan yang parkir di situ kan. Dan itu saya lihat sih kalau dari kendaraan itu kayak mobil Avanza, motor, itu ada semua gitu kan, kecuali satu lah ya mobil yang sedan Corolla gitu kan. Memang kalau saya suka perhatikan itu memang mobil sedan Corolla itu seringnya dipakai sama Pak Haji Saroni ya gitu. Nah, karena di situ saya kira tidak ada yang mencurigakan kan, saya pikir awalnya masih berpositif thinking ya, karena mobil sedan Corolla kan saya kira mungkin ya dibawa sama Pak Haji Saroni ya, mungkin keluar entah kemana atau apa. Ya akhirnya di situ saya lanjut lagi menuju ke ruang keluarga ya, ruang tengah gitu kan. Nah di situ juga saya perhatikan sekeliling itu kondisinya sama ya, cukup berantakan juga kondisi ruangannya gitu kan. Dan saya perhatikan sekilas itu ada stroller bayi, kemudian ada pakaian bayi yang apa tergeletak di lantai gitu kan, pakaian anaknya gitu kan. Kemudian juga ada botol susu di meja makan gitu kan. Terus juga ada beberapa baju-bajunya apa mungkin baju-baju orang dewasa ya, mungkin yang saya kira itu bajunya istrinya atau bajunya Budi gitu kan, yang berserakan juga di bawah lantai gitu kan. Nah saya juga di situ agak bingung gitu kan, kok ini rumah berantakan sih ya kondisinya gitu kan, pada kemana orang gitu kan, kan nggak mungkin ya. Saya kira kalau misalnya Budi keluar pastinya kan tentu harus di prepare ya, kayak stroller bayinya dan sebagainya, perlengkapan untuk kebutuhan anaknya kan gitu. Cuman saya di situ masih berpositif thinking aja gitu, jadi masih masih berfokus untuk nyari gitu nih pada kemana gitu orang nih yang di rumah gitu kan. ya, Ya akhirnya di situ saya coba menuju apa namanya arah belakang rumah gitu kan. Nah pas menuju ke arah belakang rumah itu saya udah mulai nyium bau yang nggak sedap lah ya, bau lebih kalau saya deskripsikan tuh bau anyir ya, bau amis, bau anyir darah lah gitu, karena saya pernah nyium bau darahnya kayak darah, oh, darah tuh seperti apa persis mirip gitu kan. Dan saya tanya itu ke bibi saya bilang yuk nyium bau sesuatu nggak, saya bilang gitu kan. Iya ya kayak bau-bau anyir gitu ya katanya, dibilang gitu. Iya kok aneh ya, kok nih baunya kok gini banget, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya pas kita masih lanjut kan sampai halo ya, dengar dengar. ya ya jadi
saya lanjut itu sampai agak belakang rumah itu kan saya di situ melihat ada beberapa pintu ya. Itu yang saya lihat itu kalau tidak salah ada sekitar 3 pintu lah ya. Ada satu pintu yang dekat sumur gitu kan di situ. Yang saya juga nggak tahu ini pintu ke arah mana-mana ya gitu kan. Nah, saya tanya ke bibi saya, Bi, itu pintu ke arah mana ya gitu kan. Nggak tahu gitu kan, kata bibi saya dijawab gitu kan. Belum pernah gitu kan ke situ katanya bilangnya. Terus saya bilang kan, Bi, coba kita ke situ gitu kan, penasaran saya ini pintu ke arah mana sih gitu kan. Ya akhirnya kita ke situ bareng-bareng berempat. Ya kemudian bibi saya coba lihat pintu itu, oh ternyata cuma diselot aja kan. Akhirnya dibukalah oleh bibi saya ini kan. Ya. Pas dibuka, ternyata pintunya langsung tiba-tiba kebuka aja gitu kan. Kayaknya mungkin engselnya udah rusak gitu. Pas kebuka gitu, ya keluarlah, muncullah aroma yang sangat menyengat gitu kan dari dalam gitu kan. Yang ya saya di situ pun juga sampai mual. Akhirnya saya bilang, Bi, ini menuju kemana ya? Saya bilang gitu kan, kok gelap amat gitu kan. Akhirnya saya coba ambil senter handphone gitu kan. Saya senter sekitar sekeliling gitu kan. Oh ternyata ini kayaknya bangunan sarang walet gitu kan yang ada di samping rumah, tembusannya nih menuju aksesnya gitu kan. Saya bilang gitu kan ke bibi saya. Nah saya lihat sekitar itu kan memang kondisinya memang nggak ada lampunya ya kayaknya gitu kan, gelap aja pokoknya, gelap gulita gitu. Saya center sekeliling, cuman yang saya curiga di situ kok ada gundukan tanah gitu. Pas persis ketika buka pintu di depannya itu ada gundukan gitu, gundukan tanah gitu. Ya. Nah, disitulah saya bertanya-tanya gitu kan sama bibi saya ini kan, yuk ini tanah untuk apa ya gitu kan. Saya bilang kok ini aneh gitu, kok ada tanah di depan ini, gundukan tanah gitu kan, banyak sekali gitu kan ya. Makanya di situ saya bertanya-tanya sama bibi saya. Akhirnya saya kan masih berpositif tingginya, oh mungkin tanah ini memang disiapin sama apa Pak Haji Saroni gitu, memang sengaja gitu untuk apa, buat pupuk kayaknya gitu kan dari kotoran apa walet sepertinya gitu ya. Saya mikirnya pada saat itu masih positive thinking gitu. Cuman saya perhatikan tuh tanahnya kok warnanya kayak gelap gitu, warnanya agak kehitaman lah ya gitu kan, terus tampak seperti basah gitu. Nah, saya bilang ke bibi saya, Bi, coba bawa apa alat, cari alat sesuatu apa gitu, coba di korek-korek itu apa sih gitu kan, ini nih kok kayak gundukannya aneh gitu bentuknya gitu, apa ya, ya aneh lah ya gitu, saya lihat sekilas gitu bentuk gundukannya. Akhirnya pas itu dia bawa semacam gagang pisau lah gitu kan yang dipegang oleh bibi saya gitu kan, kemudian coba untuk korek-korek tanah tersebut, ternyata tersingkaplah bagian tempurung lutut gitu di situ setelah dikorek-korek gitu kan. Nah, bibi saya kaget gitu kan, kaget. Terus ya saya bilang kan, Bi, kenapa kaget gitu kan? Iya, coba-coba lihat sini, maju, maju, kok itu, lihat itu ada kayak peti paha tuh lutut kan, tempurung lutut. Oh iya, ternyata benar. Jadi seperti tempurung lutut dewasa lah, orang dewasa gitu kan. Terus di situ apa namanya, bibi saya ini manggil suaminya Zulherfi ini, yang kebetulan suaminya kan berjaga di depan rumah kan gitu. Jadi dia manggil suaminya, nggak lama masuk lagi ke dalam, dia sambil bawa senter yang cukup besar gitu kan. Nah pas di situ suaminya lah nih si Pak Zulherfi ini yang apa, yang coba melihat sekitar gitu kan, dari apa, dari luar pintu itu gitu kan. Ternyata pas dilihat itu pakai senter itu, oh langsung dia bilang, oh ini apa, paha, apa bagian paha tempurung lutut Pak Haji Saroni, ini Pak Haji Saroni, bilang gitu kan ya. Akhirnya saya karena penasaran juga, saya sempat lihat juga sekilas, oh iya mirip seperti pahanya Pak Haji Saroni gitu kan. Ya udah, akhirnya saya suruh mereka keluar. Kemudian saya suruh mereka tunggu di sini di luar gitu kan. Saya menuju Polres Indramayu lah gitu kan untuk melapor kejadian penemuan apa yang diduga mayat ya atau jenazah gitu. Jadi kira-kira itu sekitar setengah 6, mau jam 6 sore lah ya. Mau menjelang maghrib. Penemuannya menjelang maghrib. Ya, Atau menjelang maghrib, ajan maghrib. oh berarti
Bukan setelah Isya ya. Bukan. Jadi tepatnya hari Senin sekitar jam 6 lah, mau Senin menjelang maghrib. jam 6. Nah, pas waktu temen-temen Haji S itu datang pulang itu jam berapa, Bang? Itu sekitar jam setengah 5 lebih ya. Oh, Jadi setengah 5. pada saat saya datang itu kan masih ada. Nah, setelah saya ngajak bibi saya untuk cek rumah yang ada di BTN Marga Laksana gitu, itu mereka semua masih ada di situ. Nah, setiba kami balik lagi nyampe rumah TKP, rumah Budi, itu mereka semua udah nggak ada gitu. Ya mungkin udah pulang ke rumahnya masing-masing gitu kan. Iya. Mm-mm. Nah, bentar itu penemuannya lokasinya kurang lebih berapa berapa meter sih itu yang dibuat ngubur itu? Iya, saya tidak tahu persis ya, karena Kurang lebih itu kondisi lebih. ya kondisinya kan karena itu kan gelap sekali ya ruangannya gitu kan. Waktu itu kan di saya center cuman pakai center handphone ya, senternya juga terbatas gitu kan. Kalau yang saya perhatikan sekilas kayaknya sih yang saya perhatikan cuma diameter ya, itu kurang lebih 1 meter ya kayaknya gitu. Saya lihat sekilas. Wah, lain bentar. Ya. Yuk, lanjut tak? Ya, halo? Ya, dilanjut tak? Iya, ya tadi kan sudah saya jawab. Jadi yang saya kira sih sekitar 1 meteran lah ya, gitu. Sekilas itu saya perhatikan. Berarti itu cuma kayak kotak, terus posisinya di pojok atau di ini tengah-tengah ya? Kalau yang saya lihat sekilas itu seperti persegi panjang ya, gitu. Dengan diameternya itu kalau saya perhatikan sekilas itu 1 meter kayaknya, kurang lebih segitu. Mohon izin, kira-kira boleh aku sorotkan bentar nggak biar dilihat ini teman-teman juga. Kan aku juga ada tuh videonya, tapi kan memang belum aku up di Hmm, sosial media, belum aku hmm. up untuk ini berita kan. Mungkin biar nggak orang itu katanya terus nanti beropini itu bisa untuk misal sampai banyak orang di situ sampai itu kan nggak kebetulan kan aku ada ininya kan ada videonya kemarin. Oh, ada videonya. Ya, boleh aku ini tampilkan ini sebentar nggak biar orang-orang tuh pada tahu gitu biar nggak omongannya membias kemana-mana. Boleh, boleh, silakan. Ya, ya mau izin ya, ya. Jadi memang benar-benar sempit ya, ya. Ya, sempit, betul, seperti itu. Jadi ketika pintu itu terbuka, itu sudah langsung ada gundukannya di depan persis pintu itu, gitu. Ya, jadi panjangnya saya nggak tahu persis ya berapa meternya gitu. Tapi kan kalau lebarnya ada kurang lebih 1 meter tuh ke arah depannya lagi tuh yang mepet ke tembok. Mm-mm. Soalnya ini aku belum aku up juga aku dapatkan ini baru kan. Aku mau Mhm. istilahnya dari kemarin kan mau diskusi pun kan kalau misal ada narasumber kan lebih jauh enak kalau menurutku kan. Dalam arti kita bertanya-tanya dulu ke narasumber silahkan mau berdiskusi tapi jangan bilang nanti dapat gambar dari mana nggak tahu narasumbernya dari mana ujungnya nanti digiring kemana-mana kan. Nah gitu loh. Terus Ya. mohon izin, aku kan juga dapat lembaran BAP juga nih. Mhm. Nah, ntar kita diskusinya biar enak ya, ya, biar nggak kemana-mana dulu. Untuk teman-teman sabar dulu ya. Jadi sebenarnya tuh aku mau wawancara aku untuk kepentingan berita. Cuma kan, ayo kita bareng-bareng biar kalian tuh nggak
ngobrolin ngalor ngidul, kita pakai data semua gitu ya. Ya benar. Jadi biar supaya inilah jangan ada penggiringan opini lah yang nanti timbul fitnah gitu. Oke, mohon izin aku ini dulu ya. Nanti apakah ini benar? Soalnya di sini itu disita dari saksi Niko Hadi Mulya. Itu nama kakak. Nama ya betul nama saya. Oke, siap. Bentar ya, teman-teman ya. Ya, mohon izin ya, ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resort Indramayu. Foto barang bukti. Ditemukan pacul. Ya, bener ya. Ya pacul itu ya. Ada pacul. Terus ada terpal warna biru.